sini saya akan membahas program MATLAB pada contoh soal 2.1 di halaman 43 pada buku Matematika Engineering yang ditulis oleh Pak Sigit Kusmarianto. Berikut soalnya. Langsung saja kita ke program MATLAB-nya. Pertama, tuliskan clear all di sini untuk menghapus komen pada komen window, dan CLC di sini untuk menghapus variabel pada workspace. Lalu kita tentukan nilai A dan T-nya sesuai dengan yang ada di soal, yaitu A berarti di sini harus lebih kecil dari T. Maka T-nya saya buat sama dengan 20, itu dilihat dari NIM akhir saya, yaitu 20. Lalu bebas untuk nilai A-nya harus di bawah T. Saya beri 5. Dan di sini for n sama dengan min 50 sampai 50, ini adalah batas pada sumbu X-nya. Nah, nilai 50 ini saya dapatkan dari nilai NIM akhir saya 20 ditambah 30 sama dengan 50. Lalu di sini untuk fungsi jumlah Cn-nya kita buka di sini. Nah, di sini jika n sama dengan 0, maka Cn sama dengan A per T, else atau selain n sama dengan 0, maka Cn sama dengan buka kurung tutup A per T dikali sin buka kurung tutup n kali pi kali A per T bagi buka kurung tutup n kali pi kali A per T, lalu diakhiri oleh semikolon yang menandakan bahwa ini adalah pernyataan. Nah, ini rumus ini diperoleh dari pembahasan contoh soal 2.1. Nah, di sini ini adalah Cn ketika n sama dengan 0 maka A per T, dan ketika Cn tidak sama dengan 0 maka ini A per T dikalikan kurung buka kurung tutup sin NP A per T dibagi kurung buka kurung tutup NP A per T. Nah, setelah kita panggil fungsinya, kita masukkan tadi n, a, t. Di sini n, a-nya 5, t-nya 20. Lalu di sini kita panggil fungsi dari fasanya. Nah, if n sama dengan 0, fasa n sama dengan 0, else fasa n sama dengan min n dikali pi kali A per T kurung tutup diakhiri oleh semikolon. Lalu oh ya, ini tadi didapat juga dari pembahasan contoh soal ini ya. Lalu setelah itu kita n-kan program for ini, lalu kita tuliskan figur subplot 2,1,1. Di sini maksudnya kita plotkan figur ini di baris kedua, kolom ke-1 dan plot ke-1. Lalu kita tuliskan stem min 50 sampai 50 dan ABS kurung buka A kurung tutup. Nah, di sini stem ini gunanya untuk menampilkan sinyal diskrit, dan ini adalah batas pada sumbu X-nya. Lalu ABSA ini adalah untuk menamai sumbu Y kita nanti. Nah, di sini ada X label dan Y label. Nah, itu adalah untuk menamai
Di sini untuk menamai sumbu X-nya, di sini untuk menamai sumbu Y-nya, kita namai sumbu X-nya N. Lalu kita namai sumbu Y-nya ABS CN. Lalu kita kasih title untuk gambar pertama ini, yaitu ini, dan kita kasih ukuran huruf judulnya itu 14. Lalu subplotkan lagi dengan plot figurnya pada baris kedua, kolom pertama, dan untuk plot kedua. Nah, ini kan plot pertama. Nah, ini plot keduanya. Lalu jangan lupa kita stemkan agar keluaran sinyalnya adalah discrete. Nah, di sini adalah batas sumbu X-nya sama min 50 sampai 50 dengan fasa N-nya sebagai sumbu Y kita. Lalu jangan lupa juga namai sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kalau sumbu X-nya N, kalau sumbu Y-nya fasa CN. Lalu jangan lupa juga kita beri title pada gambar kedua, yaitu ini judulnya, dan kita beri ukuran hurufnya 14. Lalu kita coba running program ini. Nah, hasilnya untuk program ini gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah batasnya tadi, min 50 sampai 50. Ini untuk gambar pertama, ini untuk gambar kedua. Ini judulnya yang kita titlekan tadi ya. Dan ini untuk yang setelah kita namai tadi, Y label, dan X label. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan contoh soal 2.1 pada buku Matematika Engineering karya Pak Sigit Kusmaryanto. Nah, kita mendapatkan suatu gambar ini, gambar gelombang atau gambar suatu sinyal. Nah, di sini kita harus menyampling terlebih dahulu dalam satu periodenya. Nah, satu periodenya di sini tuh min T/2 sampai T/2. Nah, setelah kita mendapatkan satu periodenya, batas-batasnya, kita masukkan untuk mencari CN. Nah, CN sendiri rumusnya adalah 1/T integral batas yang telah kita sampling tadi, min T/2 sampai T/2 kalikan Ft dikalikan E pangkat min Jn omega 0T kali dt. Nah, lalu kita masukkan. Setelah kita masukkan di sini, kita bagi batasnya menjadi 3 bagian. Batas pertama min T/2 sampai min A/2, batas kedua min A/2 sampai A/2, batas ketiga A/2 sampai T/2. Nah, di sini. Nah, untuk Ft-nya sendiri di sini untuk pada batas pertama memiliki nilai 0. Plus untuk yang batas kedua di sini Ft-nya memiliki nilai 1. Dan untuk batas ketiga di sini Ft-nya memiliki nilai 0. Nah, di sini kita dapatkan 0 ditambah batas ini ditambahkan 0. Nah, kita dapat 1/T integral min A/2 sampai A/2 dikalikan E pangkat min Jn omega 0T dikali dt. Nah, setelah kita dapatkan rumus Cn-nya, jika N sama dengan 0 adalah langkah pertama. Jika N sama dengan 0, kita masukkan 1/T
integral min A per 2 sampai A per 2 E pangkat min J dikalikan 0 kali omega 0 kali T dt. Nah, karena E pangkat 0 adalah 1, maka kita tuliskan 1 di sini menjadi, jika diintegralkan menjadi 1 per T dikalikan T dengan batas min A per 2 sampai A per 2. Jadi C0 sama dengan A per T. Karena di sini nantinya 2A per 2, 2-nya dicoret menjadi A per T. Lalu kita lanjutkan pengerjaan Cn di sini. Nah, 1 per T dikali hasil dari integral batas min A per 2 sampai A per 2 dikalikan E pangkat min Jn omega 0 T kali dt. Nah, ini adalah hasil integralnya. 1 per min Jn omega 0 dikali E pangkat min Jn omega 0 T dengan batas min A per 2 sampai A per 2. Lalu kita keluarkan koefisiennya di sini menjadi 1 per min T kali Jn omega 0 dikali E pangkat min Jn omega 0 A per 2 min E pangkat min Jn omega 0 min A per 2. Nah, setelah itu kita pecah. Omega 0 kan sama dengan 2pi per T. Nah, kita masukkan 2pi per T di sini. Nah, ini bisa kita coret. Lalu di sini menjadi E pangkat min Jn omega 0 A per 2 dan min E pangkat Jn omega 0 A per 2. Setelah itu, setelah kita coret tadi menjadi 1 per Jn 2pi. Ini tadi sudah kita coret ya. 2pi dikalikan ini. Nah, setelah itu di sini 2J-nya kita masukkan ke dalam kurung. Menjadi 1 per NP dikalikan E pangkat Jn omega 0 A per 2 min E pangkat min Jn omega 0 A per 2 per 2J. Nah, persamaan ini ekuivalen dengan sin N omega 0 A per 2. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini sin N omega 0 A per 2 dibagi NP yang di sini ya. Lalu setelah itu kita pecah lagi omega 0-nya menjadi 2pi per T. 2-nya kita coret menjadi sin NP A per T per NP sama dengan A per T dikali sin NP A per T per NP A per T. Kenapa kita kali A per T? Nah, karena C0-nya adalah A per T. Ini ya. Ini adalah Cn-nya. Lalu untuk rumus Ft sendiri adalah bisa menjadi sama dengan C0 plus sigma N dari min tak hingga sampai tak hingga. Dengan N tidak sama dengan 0. Lalu dari Cn dikali E pangkat Jn omega 0 T. Nah, untuk Cn sendiri kan memiliki rumus Cn mutlak dikali E pangkat J fasa N. Nah, Cn-nya kita masukkan di sini. Untuk E-nya di sini karena kan tadi tidak ada E di sini, maka bisa E pangkat berapa harus sama dengan 1. Nah, itu kan berarti kan harus 0. Karena itu fasanya di sini bisa kita anggap sama dengan 0.
Nah, di tugas saya, FT ini di sini memiliki batas tertentu, yaitu FT sama dengan C0 tadi, A per T ya. A per T ditambah sigma, karena NIM saya 20 dan itu saya tambah 30 menjadi 50 ya. Jadi di sini 50, di sini N sama dengan min 50 dan N tidak sama dengan 0. Lalu di sini kita masukkan Cn-nya. A per T dikali sin N P A per T per N P A per T. Dan juga jangan lupa dikalikan E J N omega 0 T. Nah, ini adalah fungsi T untuk tugas saya. Lalu kita coba running di MATLAB. Nah, untuk program contoh soal 2.1-nya seperti ini. Kita lihat jumlah Cn-nya ya, sama ya, N sama dengan 0. Itu Cn-nya A per T, udah benar. Jika nggak 0, A per T kali sin NP A per T per NP A per T. Lalu untuk deret pasangnya langsung saja bisa kita nolkan langsung. Nah, ini adalah hasil gambar running program untuk contoh soal 2.1. Fasanya 0 ya. Seperti yang kita tahu tadi, fasanya 0. Untuk contoh soal 2.2 didapat gambar seperti ini. Bisa kita lihat cara penyamblingannya, yaitu dari 0 sampai T ini satu periode. Nah, maka didapatkan batas 0 sampai T. Lalu kita bisa memecah menjadi dua batas, yaitu pertama 0 sampai A, 0 sampai A, yang kedua A sampai T. Nah, karena A sampai T fungsi T-nya 0, Ft-nya 0, maka kita anggap 0. Tersisa 0 sampai A. Nah, untuk batas 0 sampai A-nya yaitu E pangkat min Jn omega 0 T dt. Lalu setelah itu pertama kita hitung C ketika N sama dengan 0 dulu. Jadi 1 per T integral batas 0 sampai A dengan dikali E pangkat min J kali 0 kali omega 0 kali T dt. Didapatkan A per T. Lalu setelah kita dapat C0-nya, ini kita lanjutkan. Cn-nya kita lanjutkan. Jika ini masih integral, kita integralkan. Nah, ini hasil integralnya. 1 per T kurung buka 1 per
min Jn omega 0 kali E pangkat min Jn omega 0 T dengan batas 0 sampai A. Nah, setelah itu koefisiennya kita keluarkan menjadi 1 per T kali min Jn 2pi per T. T-nya bisa kita coret di sini. Terus omega 0-nya kita pecah ya menjadi 2pi per T. Menjadi min 1 per Jn 2pi dikali E pangkat min Jn 2pi per T kali A. Nah, batasnya kita masukkan saja ke T-nya. T menjadi A-nya ini. Terus, ini menjadi 0 kan? Kalau 0 dimasukkan jadi 0. Nah, E pangkat 0 itu 1. Jadi, seperti ini. Terus, minusnya kita kalikan menjadi 1 per NP. 2J-nya kita masukkan. 1 min E pangkat min Jn 2pi per T kali A per 2J. Lalu, kita jadikan persamaan seperti ini. Agar bisa mendapatkan persamaan ekuivalen sin N seperti ini. Agar bisa mendapatkan persamaan ekuivalen sin bla bla bla. Nah, setelah itu, setelah menjadikan persamaan ini, jangan lupa di sini dikalikan E pangkat min Jn pi A per T agar nanti jika dikalikan sama dengan ini. Nah, setelah itu didapat 1 per NP dikali E pangkat min Jn pi A per T dikali sin N pi A per T. Lalu jangan lupa dikalikan A per T, itu dari C0-nya sini. Lalu dikalikan E pangkat min Jn pi A per T. Nah, di sini karena rumus Cn awalnya yaitu adalah Cn mutlak kali E pangkat J fasa N. Nah, di sini kita dapatkan E pangkat min Jn pi A per T, di mana fasanya adalah ini, min N pi A per T. Untuk Ft-nya sendiri tidak jauh beda, hanya dikalikan E pangkat min J N pi A per T ini. Di sininya dikalikan. Nah, kita balikan seperti tadi ya. Program awal tadi. Untuk jumlah Cn-nya kita sama, tetapi dari fasanya beda. Nah, jika N sama dengan 0, maka fasanya 0. Jika N tidak sama dengan 0, maka min N pi A per T. Kita masukkan ya di sini. Setelah itu, kita running program MATLAB contoh soal 2.2. Didapatkan gambar yang pertama seperti ini untuk koefisien Fourier-nya atau Cn-nya. Untuk fasanya seperti ini. Tidak lagi 0 seperti contoh soal 2.1 ya. Tetapi seperti ini. Dengan batas min 50 sampai 50. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.